Dewa Perang Yesikai. Bab 25. Bar pada siang hari berbeda dengan bar pada malam hari. Bar pada malam hari menjadi tempat orang-orang berpesta dan melampiaskan amarah, serta dipenuhi dengan atmosfer heavy metal, sedangkan bar pada siang hari relatif sepi, dengan alunan musik jazz yang menenangkan diputar di dalam, dan lebih terasa seperti kafe. Di bar, seorang gadis muda dengan rambut merah anggur panjang duduk di tengah sofa, dikelilingi oleh beberapa gadis berpakaian seperti gangster, tampak sedikit seperti gadis nakal. "Kakak, apakah menurutmu Su Ziking akan kembali?" Seorang gadis kecil bertanya. Gadis dengan rambut panjang berwarna merah anggur itu menyeruput bir di depannya dan berkata dengan marah, kamu hanya orang yang tidak punya pacar, tapi berani bersikap sombong kepadaku." "Kakak, tapi kamu juga tidak punya pacar, kan?" kata gadis gangster kecil lainnya. Melihat gadis itu menatapnya dengan tajam, gadis kecil itu pun segera menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya, bagaikan anak SD yang baru saja melakukan kesalahan. Tiba-tiba, dengan suara bang, pintu bar terbuka, dan seorang pria dan wanita masuk. Mereka adalah Yesikai dan Su Qingyu. "Kakak ipar, ikutlah denganku." Su Ziking meraih tangan Yesikai dan berjalan menuju posisi gadis itu. "Su Ziking, kenapa kamu?" Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Yesikai di sampingnya. Keduanya saling memandang selama beberapa detik. Tiba-tiba gadis itu berteriak, "Hei, paman, kamu juga di sini." Wajah Yesikai penuh dengan garis-garis hitam. Ya, gadis cantik berambut merah anggur panjang ini adalah goblin kecil Han Ruoyao yang ditemuinya di bar terakhir kali. Tak heran Bentley di pintu bar itu tampak familiar. Bukankah itu Bentley Flying Spur milik Han Ruoyao? "Paman," Su Ziking juga menatap Yesikai dengan tatapan bingung. Mengapa Han Ruoyao memanggil saudara iparnya dengan sebutan paman? Apakah saudara iparnya mengenalnya? Dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang istimewa. "Paman, beberapa hari ini kamu tidak menghubungiku. Aku sangat merindukanmu." Han Ruoyao berdiri, memegang tangan kanan Yesikai dengan penuh kasih sayang, membenamkan kepalanya di lengan Yesikai dan berkata dengan genit. Gadis-gadis kecil di samping tercengang. Kapan sang kakak menjadi begitu dekat dengan seorang pria? Mungkinkah ini pacar kakak perempuannya? Su Ziking di sisi lain Yesikai juga terkejut. Mulutnya terbuka lebar sehingga dia bisa menelan telur. Wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. Dia menoleh dan menatap Yesikai, dan berkata dengan dingin, "Kakak ipar, apa hubunganmu dengannya?" Paman adalah pacarku, kamu pasti cemburu." Han Ruoyao berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, dan tidak lupa mengejek Su Ziking pada saat yang sama. "Tidak mungkin. Dia kan kakak iparku, dan mereka sudah menikah. Bagaimana mungkin dia bisa jadi pacarmu?" Su Ziking tampak tidak percaya, bagaimana mungkin kakak iparnya menjadi pacarnya. Mendengar ini, Han Ruoyao juga tertegun sejenak, tetapi segera pulih dari rasa puas dirinya sebelumnya. Paman itu minum di bar setelah putus cinta terakhir kali, jadi dia pasti memiliki hubungan yang buruk dengan adikmu di rumah. Cepat atau lambat, dia akan menjadi pacarku. Yesikai juga merasa malu. Apa yang dikatakan setan kecil ini memang benar. Saat itu, hubungannya dengan Su Qingyu memang sangat kaku. Sebenarnya, dia benar. Melihat wajah Su Ziking yang frustrasi, Han Ruoyao bahkan lebih bangga. "Paman menyelamatkanku di bar terakhir kali, dan kemudian kami pergi ke hotel untuk membuka pintu." Yesikai hampir mengutuk. Dia hanya tinggal di hotel karena dia tidak punya tempat menginap. "Bagaimana rasanya check-in di kamar bersama Anda?" Wajah Su Ziking menjadi semakin serius. Dia menoleh dan menatap Yesikai dengan sedikit niat membunuh di matanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kakak ipar, apa yang dikatakannya benar. Kamu benar-benar pergi mencari seorang wanita untuk menginap di kamar tanpa memberi tahu kakakku. Qingqing, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin kakak iparmu pergi ke seorang wanita untuk mendapatkan kamar?" Yesikai menjelaskan dengan tergesa-gesa, lalu menoleh untuk melihat Han Ruoyao lagi. Yao, kapan aku pergi untuk mendapatkan kamar denganmu? Jangan menjebakku. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Paman, ayo duduk dan aku akan mentraktirmu minum." Han Ruoyao yang terekspos tidak merasa malu sama sekali, malah semakin bangga. Dia memegang tangan kanan Yesikai dengan kedua tangannya dan mencoba menarik Yesikai ke sisinya. Su Ziking tidak mau kalah, dan juga memegang erat lengan kiri Yesikai. Dia dan Han Ruoyao berada dalam kebuntuan dan berkata dengan keras, "Mengapa kamu mentraktir adik iparku minum?"
Jika ada yang ingin mentraktir, itu seharusnya aku. Kakak ipar, ayo pergi. Jangan pedulikan dia. Kedua orang itu saling tarik-menarik, dengan Yesike di tengah tampak tak berdaya, tetapi mereka berdua menemui jalan buntu. Yesike menemukan bahwa sejak dia mengenal kedua orang ini, dia menyadari bahwa goblin kecil dan penyihir kecil ini benar-benar sepasang musuh yang bahagia. Mungkin ini adalah takdir yang legendaris. Baiklah, cukup untuk kalian berdua. Aku akan mentraktir kalian. Akhirnya, Yesike memikirkan sebuah kompromi dan meminta pelayan untuk membuka stan baru. Han Ruoyao mengedipkan mata pada gadis-gadis kecil di belakangnya, memberi isyarat agar mereka tetap di sini dan minum. Su Ziking memegang erat lengan Yesike, seperti seorang gadis kecil, takut mainan kesayangannya akan direnggut. Di dalam bilik, suasananya hening. Su Ziking dan Han Ruoyao seperti dua ekor ayam kecil, saling menatap dengan mata yang seolah menyemburkan api. Yesike minum dalam diam di samping. Tiba-tiba, Su Ziking berbalik dan menatapnya dengan marah dan berkata, "Kakak ipar, sebaiknya kamu memberiku penjelasan hari ini, atau aku akan memberitahu saudara perempuanku bahwa kamu punya wanita di luar." Han Ruoyao tidak mau kalah dan berkata, Su Ziking, jika adikmu dan pamanmu benar-benar saling mencintai, mengapa dia pergi ke bar untuk mabuk? Menurutku, kalian harus segera putus. Aku akan menjadi pacar paman." Su Ziking sedikit terkejut. Kakak iparnya sebenarnya datang ke sini untuk mabuk. Apakah hubungan antara saudara perempuannya dan saudara iparnya benar-benar seburuk itu? Su Ziking selalu berpikir bahwa mereka tidak memiliki dasar emosional, jadi Su Qingyu bersikap dingin terhadap Yesike. Dia tidak menyangka akan sampai pada titik ini. Perlahan, Su Ziking merasa sedikit malu dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Meskipun hubungan kakak ipar dan adik perempuanku tidak baik, aku adalah pacarnya. Bagaimana mungkin giliranmu?" Melihat Su Ziking jelas-jelas kurang percaya diri, Han Ruoyao menjadi semakin puas diri. Dia menoleh dan mendengus dingin, "Ku bilang, kalian berdua, bisakah kalian diam dan bersenang-senang?" Yesike memutar matanya ke arah mereka berdua, merasa tidak berdaya. "Hehe, paman, minum di bar itu membosankan sekali. Aku akan mengajakmu ke universitas untuk melihatnya." Han Ruoyao terbang dan menempelkan tubuhnya yang lembut dan tak bertulang ke Yesike. Aroma tubuhnya yang menyegarkan membangkitkan hasrat Yesike. Kalau saja kakak iparnya tidak ada di sini, dia akan membiarkan dia melihat berapa banyak mata yang dimiliki Raja Kuda. "Kenapa kamu harus membawa serta adik iparmu? Seharusnya aku yang membawanya." Su Ziking segera menerkamnya, mendorong Han Ruoyao menjauh, membuka lengannya, dan melindungi Yesike di belakangnya seperti induk ayam tua, menatap Han Ruoyao dengan kemarahan di wajahnya. Wajah Yesike dipenuhi garis-garis hitam. Mengenal kedua leluhur kecil ini tentu akan memperpendek umurnya hingga 10 tahun. Bab 26. Setelah meninggalkan bar, Han Ruoyao awalnya berencana untuk mengendarai Bentley bersama Yesike dan meninggalkan Su Ziking di sana, tetapi Su Ziking menolak untuk melepaskannya, dan Yesike tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia adalah saudara iparnya, jadi bagaimana mungkin dia meninggalkannya. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk naik taksi bersama. Sepanjang jalan, Su Ziking dan Han Ruoyao memegang erat tangan Yesike. Melihat kedua wanita cantik jelita itu, sang sopir diam-diam mengacungkan jempol dengan ekspresi, "Tahu nggak sih," yang membuatnya merasa tak berdaya. Apakah karena kakaknya terlalu tampan, atau dia beruntung dalam cinta? Tidak lama kemudian, mobil tiba di Universitas Yanjing. "Terakhir kali di bar, saya tahu bahwa Han Ruoyao adalah mahasiswa Universitas Yanjing, dan dari perkenalan Su Pengzan, saya juga mengetahui bahwa Su Ziking juga bersekolah di sini." Tidak heran dia berkata bahwa dia dan Han Ruoyao telah menjadi saingan sejak kecil. Universitas Yanjing merupakan institusi pendidikan tertinggi di Tiongkok, dan ambang batasnya sangat tinggi. Tidak mungkin untuk masuk hanya dengan mengandalkan koneksi. Kedua orang ini telah bersaing sejak kecil, dan pada akhirnya mereka berdua kuliah di Universitas Yanjing. Tampaknya persaingan antara kedua orang ini tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya ada kemajuan hanya jika ada lawan. Saat memasuki universitas, mereka berdua berpegangan tangan dengan erat, menarik perhatian banyak teman laki-laki untuk menonton dan berseru di sepanjang jalan. Han Ruoyao dan Su Ziking keduanya adalah gadis cantik di sekolah, bak peri di surga. Tak perlu dikatakan lagi, Su Ziking tampak 3 poin mirip dengan Su Qingyu, dan benar-benar cantik. Jika kedua saudara perempuan ini ditempatkan di zaman kuno, mereka pastilah Da Qiao dan Xiao Qiao.
Meskipun Han Ruoyao tidak secantik Su Ziqing, dia mungil dan memiliki mulut ceri. Dia adalah kecantikan loli 100%, terutama sepasang puncak suci di dadanya, yang bergelombang dan spektakuler. Biasanya ada banyak playboy di sekolah. Mengandalkan kekayaan dan kekuasaan keluarga serta bakat mereka sendiri, mereka merasa bangga dengan diri mereka sendiri dan mengakui cinta mereka kepada mereka, tetapi mereka selalu ditolak dengan dingin. Saat ini, kedua gadis cantik di sekolah ini sedang berpegangan tangan dengan seorang pria asing. Bagaimana ini bisa membuat banyak teman laki-laki menjadi tenang? Sepanjang jalan, Ye Shikai dapat dengan jelas merasakan tatapan membunuh dari rekan pria yang tak terhitung jumlahnya. Ye Shikai juga tampak tak berdaya. Saat ini, salahku kalau aku tampan dan populer di kalangan wanita. Setelah berjalan-jalan di Universitas Yanqing selama lebih dari setengah jam, sambil memandangi pemandangan yang indah, seseorang harus mengakui bahwa lingkungan di sini lebih unggul, dengan pohon willow dan bunga-bunga yang menutupi danau dan pegunungan. Alangkah nikmat dan menyenangkannya jika bisa belajar di sini. Ye Shikai dengan lembut melepaskan diri dari pelukan keduanya dan berjalan sendirian di sekitar kampus. Melihat orang-orang muda yang energi dan pasangan-pasangan yang penuh kasih, Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian-kejadian di sekolah menengah. Kala itu, ia dan seorang gadis bersandar di pohon willow dan menghadap ke danau yang jernih, serta bersumpah bahwa, jika kalian saling bergantung satu sama lain dalam hidup dan mati, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Dia memeluknya, dan berbisik di telinganya, jika kamu hidup, aku akan mengenakan pakaian merah dan menunggumu mengikat 3.000 rambut hitamku. Jika kamu mati, aku akan mengenakan pakaian putih dan menghabiskan hidupku dengan lampu hijau dan Buddha kuno. Ia pun dengan tegas menjawab, tunggulah aku menjadi kaya dan makmur, maka aku akan memberimu 10 mil bunga persik. Sampai hari itu, aku berdiri terpaku di gerbang sekolah, tetapi tidak pernah menunggunya. Ye Shikai duduk dengan tenang di depan sebuah danau, matanya agak merah. Setiap detail saat-saat bersamanya masih segar dalam ingatannya, seolah-olah baru terjadi kemarin. Ia ingat ketika mengetahui kabar gadis itu pindah ke sekolah lain, hatinya serasa ditusuk pisau, dan sakitnya luar biasa. Dia bergegas keluar sekolah seperti orang gila dan menunggu di depan pintunya selama 3 hari 3 malam. Ketika dia sudah tenang, Ye Shikai perlahan menyalakan sebatang rokok, matanya penuh dengan perubahan. Tiba-tiba, dia mendengar sekelompok orang berseru tidak jauh darinya. Melihat ke sana, tampak Su Ziqing dan Han Ruoyao. Ziqing, aku sudah menyukaimu sejak lama, berjanjilah padaku. Seorang pria muda bertubuh pendek sedang memegang seikat bunga mawar, menatap Su Ziqing dengan penuh kasih sayang. Jelaslah bahwa dia adalah pelamar Su Ziqing yang lain. 5. Sudah berkali-kali aku katakan padamu bahwa aku tidak akan pernah menerimamu, menyerah saja dengan ide ini. Setelah mengatakan itu, Su Ziqing berbalik untuk pergi. Tanpa diduga, pemuda bernama 5 melangkah maju dan meraih tangan Su Ziqing, sambil berkata dengan kejam, jangan bersikap tidak tahu malu. Dia memang seorang playboy. Dia hanya merenggutnya saat dia tidak bisa menggunakan kelembutan. Su Ziqing berseru, dan Ye Shikai bergegas ke kerumunan setelah mendengarnya. Tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan, 5, apakah kamu seorang pria? Beraninya kamu memukulku. Mendengar suara ini, seluruh hadirin terdiam. Di bawah tatapan semua orang, seorang wanita cantik bertubuh pendek berjalan keluar perlahan. Orang ini tidak lain adalah Han Ruoyao. Meskipun dia dan Su Ziqing memiliki hubungan yang buruk, dia tidak tega melihat Su Ziqing dianiaya oleh seorang hooligan. Han Ruoyao, jangan berpikir kamu bisa ikut campur dalam urusan orang lain hanya karena kamu cantik. Percaya atau tidak, aku juga akan menjagamu. Mendengar hal itu, Han Ruoyao menjadi sangat marah, seluruh wajahnya memerah karena marah, kalian, ayolah. 5 melambaikan tangan kanannya, dan beberapa pria jangkung segera bergegas keluar dari sisinya. Zaman sekarang, cowok keren mana sih yang tidak punya pengawal? Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Suaranya sangat dingin, seperti setan dari neraka. Dalam sekejap, sebuah bayangan terbang ke arah Su Ziqing, dan seorang pria besar pun pingsan dalam sekejap. Orang ini tidak lain adalah Ye Shikai. Su Ziqing mengangkat kepalanya dan menatap punggung Ye Shikai. Pada saat ini, punggungnya begitu tinggi dan megah, kakak ipar, Anda di sini. Su Ziqing berkata dengan terkejut. Aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf kepada mereka berdua. Ye Shikai berbicara, masih sangat dingin. Dasar bocah nakal,
kau cari kematian. Seorang anak pesolek seperti Lima, yang sejak kecil sudah terbiasa hidup mewah, pasti akan mengangkat tangannya dan menamparkan Yesike saat ia dipukul. Dengan bunyi, klik dalam sekejap, Yesike meraih pergelangan tangan Lima dan memutarnya. Orang-orang besar di sekitarnya baru menyadari bahwa tuannya telah dipukuli, dan mereka bergegas maju. Akibatnya, muncul beberapa bayangan sisa, dan hanya dalam hitungan detik, semua pria besar itu tergeletak di tanah, menangis kesakitan. Para siswa yang menonton semuanya tercengang. Apakah ini masih manusia? Mereka bahkan tidak melihat pergerakannya dengan jelas sebelum dia terjatuh. Bajingan, tunggu sebentar, aku akan memanggil bantuan sekarang. Jangan pergi jika kau punya nyali. Setelah itu, Lima mengeluarkan ponselnya dan mengatakan beberapa patah kata kepada orang di ujung telepon. Yesike tidak terburu-buru. Dia perlahan berjalan ke arah Lima, berjongkok, perlahan menyalakan sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam, lalu menyemburkan semua asap ke wajah Lima. Para siswa di samping juga mengatakan sangat seru ketika melihat ini. Lagi pula, di zaman sekarang, tidak banyak lagi adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Han Ruoyao kembali ke kerumunan, mengeluarkan ponselnya, dan mengucapkan beberapa patah kata kepada ujung sana. Tak lama kemudian datanglah belasan penjahat dari kejauhan. Kakak Ma, siapa yang memukulmu? Seorang penjahat membantu Lima yang tergeletak di tanah untuk berdiri dengan wajah menyanjung. Itu orangnya, pukul dia sampai mati. Ketika para penjahat itu melihat Yesike yang tenang dan kalem, mereka hendak mengambil tindakan. Mari kita lihat siapa yang berani mengalahkanku. Raungan seperti auman harimau terdengar di telinga semua orang, dan puluhan polisi khusus bergegas masuk ke kerumunan dan mengepung para penjahat itu. Seorang polisi setengah baya datang menemui Lima dan menamparnya dengan keras. Bajingan, beraninya kau memukul putri direktur Departemen Kepolisian Yanjing. Lima bingung. Kapankah dia pernah menyinggung makhluk abadi ini? Dia bertanya dengan gemetar, siapa putri direktur? Itu aku. Sebuah suara datang dari kerumunan, dan mengikuti suara itu, Han Ruoyao perlahan berjalan ke arah petugas polisi. Bersambung.